orang-orang tuh banyak salah tangkap gitu. Kita harus bisa ngebedain yang namanya mana DJ, mana produce. Itu dua hal yang berbeda. Tapi ada kejadian horor nggak, Bang? Nggak ada sih kalau misalkan kayak apa kejadian horor gitu. Kalau misalkan kejadian panas mungkin banyak. Itu pasti. Terus kan. Cewek itu bilang katanya, gue nggak boleh dekat sama lo. Gue tanya dong gitu kan, lo kenapa? Soalnya teman-teman gue bilang kalau misalkan dekat sama lo, dia pasti bakal sakit hati. Karena dengan profesi gue yang kayak gini DJ tuh ceweknya banyak bro katanya. Tapi ada nggak cowok yang deketin? Mabok-mabok gitu. Gue jujur ya, ada Berapa kali? banyak yang minta nomor handphone, yang minta Instagram. Asik. Kalau saya udah sampai ke DM. Bahkan ada yang sampai langsung to the point ngajakin pulang bareng. Asik. Pulang rampok langsung bareng-bareng. Apakah DJ cewek itu harus punya ti besar? Aduh, gue bilang bingung nanti. Gue takut salah nih. Iya, nggak apa-apa, sepengetahuan aja. Mungkin kayak gini. sebagai entertain lah ya. Oh, sebagai entertain ya. Iya. Sebagai entertain. Mungkin kalau misalkan gue bilang bukan dari cuman emang dari looks. Ada nggak DJ jelek? Lu kalau misalkan enggak, sorry. Halo everyone. Halo. Selamat apa? Selamat pagi, Selamat pagi, malam, Iya. siang. Balik lagi bareng aku Andri Skuter Dan aku An, di Ordal. obrolan dalam. Iya, kita 1 minggu kemarin libur. Karena iya. lagi Covid ya. Enggak, udah lewat COVID, udah lewat. Percaya nggak mau Covid? Dikit. Kemarin. Dikit aja. Iya, dikit ya. Soalnya udah vaksin. Oh, 3. aku sampai 3 juga sama. Iya, ada 3 sama. ya? Kemarin waktu Covid, Mas An di sini atau di mana? Di Jakarta. Batam. Oh, di Batam. Di Batam. Oh, kalau aku di Medan sih, Di jadi Medan. nggak terlalu percaya banget sih. Oh, Tapi iya. ada percayanya sedikit ya. Jadi hari ini Kok kita ngomongin COVID terus ya? tiba-tiba kayaknya Covid itu baru kemarin, tapi udah 4 tahun lalu ternyata. Iya, udah Anjing. lama. Lama kali kan? Iya. Kayaknya kita gini-gini, apa karena kita gini-gini aja kali ya? Mungkin. Ya, Iya. udah deh. Udah deh. Kita balik lagi, kita sebenarnya hari ini aku kemarin baru balik tau. Iya, kau tadi bilang dari Medan ya? Iya, aku baru balik guys dari Medan. Aku seminggu di Medan. Sumpah ada kejadian yang nggak masuk akal tau nggak di Medan. Buat shock menggembarkan semua warga sana gitu. Nggak di Medan sih, di kampungku ada di Kabupaten Serang Bedagai. Apa? Ada seorang istri dibunuh sama suaminya. Oh, yang dibunuh. Ngerti nggak? Dia lagi live teman-teman. Dia lagi live. Oh, yang ditusuk itu. Live di Facebook. Oh, udah diberitain tuh sama Iya Vakansi. kan? Iya, Udah iya. diberitain. Nah, itu Nah, tau nggak di diberitain. mana? Di mana? Di kampung. Aku. Tetangga. Bener, tetangga. Itu apa? Kenapa? Ya, kan dapat beritanya simpang Motifnya- siur nih. Iya, Nah, motifnya cemburu. Cuman ada beberapa. Aku dengar dari tetangga-tetangganya katanya ada jadi suaminya ini nggak mau bekerja gitu, pengangguran, males-malesan mungkin ya karena sakit hati atau apa. Jadi melakukan penusukan itu. iya. Gitu. Dan istrinya live sambil nyanyi kan? Sambil nyanyi, Nah. nyanyi lagu rohani lagi. Ya itu sih yang aku dengar dari tetangganya gitu. Oh. Suaminya mungkin ya nggak tahu karena di Oh, tapi dia lagi live berdua lagu rohani tau. lagu rohani. Iya. Aku kira lagu DJ. Harusnya orang-orang tuh kayak harusnya suaminya adem gitu kan, iya denger sih. berrohani di rumah lagunya, lagu-lagu ya senandung-senandung Tuhan didengarkan situ tapi Iya, ya itu di kampung aku kaget. Dia nusuknya kayak gitu kan? Cepat, iya. Shoot gitu. Sampai mati tuh ya? Sampai meninggal. Kita doain semoga tenang di sana ya untuk Eda. Manggilnya Eda. Oh, apa? Eda itu aja. ya kayak ibu lah gitu. Ibu, oh. Eda, ya. Semoga tenang dan pelaku dapat hukuman yang setimpal. Dari kita daripada ngomongin itu. Ya, Nah, turut kita prihatin iya. dan berduka cita ya dari Vakansi ya teman-teman. Tapi malam ini hari ini ya kita ada bintang tamu. Bintang tamu. Ini Apa? nggak ada sih, kesana bridgingnya jauh banget ini mah. Bisa ini Dari juga. mana juga dari apa? Iya ini bintang tamu kita kali ini hidup di dunia malam. Oh, dunia malam. Hidup dunia malam penuh dengan dunia malam kayak Dunia. wanita-wanita. Enggak juga, dia ada dunia paginya juga. Iya, tapi lebih banyak di dunia malam gak sih? Iya, Iya kan? iya. Nah, kalau kerja di pagi agak aneh tuh orang bangun tidur. Kayak aneh gitu, masih bangun tidur udah gini-gini. Iya, ya kan? iya. Ya, jadi lebih Benar, sering benar, ya di dunia malam, wanita, minum-minuman, terus kuntilanak merah. Horor ya? Itu cuma ada di malam doang. Iya sih. Ya. Oke, dan langsung kita panggil ini apa ya panggilannya? Ya? Panggilannya DJers, apa sih DJ? Dia ini DJ teman-teman Iya. ya. DJ apa sih kalau DJ? Nanti kita tanya langsung. Iya, tanya bintang langsung lah sama tamunya dia, ya. bintang Oke, tamu. kita Oke. panggil bintang tamu kita hari ini ada Bang Bang Papski. Papski. Boleh langsung ke sini. Iya.
Kebetulan masih di Bintaro ya teman-teman. Enggak dong, sudah datang. Halo Bang, silakan. Halo, Di ya. tengah. Halo. Halo. Halo, selamat datang Halo. di Halo. Ordal. Oke, Iya, Ordal. boleh dong sebelum kita mulai. Nanti kalau aku bilang Ordal, abang obrolan dalam gitu. Oh iya. Siap. Biar Ordal. Obrolan dalam. Asik. Ya, gila. Gila. Ya, kita kedatangan Bang Papski Papski. teman-teman. Halo, Terima kasih halo, udah datang ke teman-teman. Vakansi. Thank you. Terima kasih. Ini lagi sibuk apa Bang Papski? Lagi sibuk, ya biasalah. Masih sekitar di dunia malam juga sih. Oh bener kan, dunia malam kan? dunia Masih malam. sekitar dunia malam. Apa juga. itu dunia malamnya? Bengkel. Ada sih. Ada kan, 24 jam. bengkel malam Tapi ada jarang. Jarang. Tapi jarang. Kebetulan gua sebagai DJ sih dunia malam. Sih. Kan udah gue bilang. Kan nggak, masa pagi-pagi DJ, orang tuh pagi-pagi kerja gitu, bangun pagi kerja. A day in my life langsung nge-DJ pagi-pagi. Nggak ada kan? Enggak. Tapi Siapa emang tahu ada. sebenarnya ada, cuman kayak mungkin kalau untuk di Indonesia kan jarang. Aneh. Ya paling kalau misalkan Indonesia kayak acara kelaran gitu. Itu biasanya pagi. Oh, iya. Masih ada sih, masih ada. Iya. Tapi kan jarang ya, lebih Jarang, sering malam. jarang. Oh, Kalau berarti sekarang. abang berkecimpung di dunia DJ. Apa sih kalau DJ sebutannya? Kalau misalnya abang bengkel montir gitu. Kalau anak stand up komika. Kalau DJ DJngers. Enggak ya. DJ aja Oh, gitu. DJ aja. Simple ya. Iya, simple. Nggak mau kayak ngerubah gitu kayak apa ya yang kerennya ya? Itu sih udah fix udah. Emang udah nggak bisa diganggu gugot deh kayaknya DJ. Betul. Iya, orang-orang DJ memang harus tato ya, Bang? Enggak, ini pertanyaan orang umum ya. Oke, Orang boleh. DJ harus tato enggak? Soalnya ada beberapa yang aku kenal DJ. Enggak. Tatoan juga. Temen aku juga enggak ada. Ada yang enggak tatoan. Iya. Tapi kebanyakan. Iya banyak. Sebenarnya sih nggak harus tatoan juga sih, cuman balik lagi kayak ke itu ke individu masing-masing gitu kan. Balik lagi kalau misalkan emang gue pribadi karena emang gue suka fashion, terus di dunia entertain segala macam, makanya gue memutuskan untuk bertato. Ini apa? Maruf Amin ya, Bang? Bukan. Ah bukan. Ini kayak ada wajahnya, Mas. Saya bingung gitu. Bukan. Tapi gue kepengen bikin tato enggak? Gambar Apa apa? Andre? Tato Prabowo. Oh, cinta dengan presiden nggak apa-apa. Iya kan presiden, iya cinta dengan kan. Berarti presiden. setiap presiden ganti bikin tato Ganti. baru. Iya ganti baru. tato atau Ribet nambah. ya, Ribet. Berarti Cina Indonesia. Iya, tapi status sekarang tuh udah jadi seni aja. Bang. Iya, betul. Kayak Tapi sebelum kita berangkat jauh kita ngobrolin tato dulu nggak? Ini Boleh, doang, boleh, dua, boleh. dua doang tato. ada sih tato. Banyak Ada. dia kayaknya. Dalam. Kayaknya. Ya di Yang paling pertama buat tato mana? paling Tato pertama kali gue bikin tato itu di sini, di dada gue. Gambar Oh, apa? di dada. Ini Garuda. tulisan sih, bukan gambar. Oh, Kan Garuda tulisan. di dada. Tulisan. Apa? Wingsput. Gila bener. Ya, Ada lah pokoknya tulisan Tulisan bahasa- nama lah ya? Iya, tulisan Sanskerta? nama Sanskerta gitu. Sanskerta. Oh, nama bahasa- sendiri. Ya, nama Ojo sendiri. dibandingke. Nama lebih ke family sih. Oh, Family gitu. Nah, terus yang di panggilan di depan, keluarga. betul. Kalau misalkan untuk yang di belakang itu gambar tato sayap. Oh, asik. Biar gue bisa terbang tinggi. Nggak setelah meninggal sih. Jadi setelah meninggal kita akan ke sana. Iya, betul. Tapi orang-orang tuh pada bilang kalau tato itu setiap tato punya ceritanya sendiri, bener nggak? Betul. Iya. Betul banget. Terus Nah, yang sayap itu apa ceritanya? Kenapa enggak, sayap? ini nih yang garis-garis ini apa Tapi dulu ceritanya? kita tanya yang sayap dulu. Oh, sayap dulu, Oke, sayap sayap. dulu. Apa merasa kayak sebenarnya kayaknya aku perih deh gitu. Lebih kayak ke filosofi sih. Oh, Filosofi. Jadi malaikat. kan setiap kali kita bikin tato, setiap gambar itu kan punya filosofi masing-masing. Ya enggak? Kalau misalkan gue lebih kayak ke kenapa gue bikin sayap di belakang, karena emang maksudnya gue punya sesuatu yang harus gue capai dan itu setinggi-tingginya. Gitu, gue pengen punya sesuatu yang emang beda dari orang lain. Gue punya keinginan yang emang ekspektasi gue harus melebihi itu semua. Gitu. Tapi sayapnya megar gini atau dia kuncup ke sini gitu? Awalnya kayak kuncup gini kayak meluk gitu sayapnya. Ya, awalnya Kan ada yang gini awalnya kayak. meluk, cuman dia kalau semakin gede Oh, megar gini ya. dia gini biasa biasa lah gitu. Kalau cowok nggak bisa lihat. Kenapa? Ya kan dia pakai baju. Oh iya. Iya kan? Saya juga ada tato di sini, Bang. Ada. Kalender 2004. Jadi saya punya tato 2004 keren. Kalender pokoknya. 2004. Kalau ini apa artinya, Bang? Garis gitu doang. Kalau ini yang gue tahu ini tuh kayak lebih diidentik dengan kecintaan kita terhadap seseorang itu udah cinta mati banget dilambangkannya sama kayak gini. Dilambangkan apa tuh? Garis atau? Iya betul. Di ini kalau misalkan yang gua tahu dari gua searching di Google. Google gitu ya, ini emang diartikannya sebagai
lambang kecintaan kita terhadap seseorang. Cinta mati. Cinta mati lah gitu dibilangnya kayak gitu. Dengan siapa? Nah, Bulatan itu dengan siapa? adalah waduh. Ada. Ada. Sosok perempuan kali ya. Iya, Bukan masalah. orang tua ya. Berarti nggak secinta sama orang tua. ini kan ada filosofinya di sini. Oh orang ini, tua. iya ini ada juga. Nah, Oke, di sini kita ada. beralih ke sini yang ada gambar bayi Betul. dan seorang ibu. Itu apa artinya? Eh, Boleh dilihatin bang gini, bisa nggak? boleh. Terbalik ya, Iya, kasihan iya, mamanya. boleh. Asik gitu. Ini kan ada gambar Ibu, perempuan ya, iya. ibu gendong Anak. anak segala macam. Terus ini tuh jam pasir. Oh. Ini jam pasir sih, jam pasir. Terus ini yang satunya itu adalah kompas. Kompas. TV. Tuh. bukan. Jadi ini Masuk ini Kompas bertiga ya? nyambung sih. Oh, ada Jadi ya, ya. betul Saling berkaitan. Ya, berkaitannya Apa kayak filosofinya kalau misalkan kasih sayang ibu terhadap anak itu nggak akan pernah habis. Iya. Gitu. Dan kita sebagai anak ya maksudnya kalau misalkan kita nggak ada orang tua, nggak ada ibu apalagi, kita nggak akan mungkin bisa hidup ya. Maksudnya kita nggak punya arah. Itu sih. Gue juga ya gitulah pokoknya. Teman-teman. Ya gitu. Kecintaan gue terhadap nyokap gue sih. Tapi masih ada ibu? Masih ada alhamdulillah. Asik. Masih ada? Masih Lengkap? Bokap udah. Lengkap? lengkap. Asik, udah tua masih lengkap ya. Udah tua masih lengkap, terlalu aneh guys. Ya oke. Kira-kira setelah ini bakal ada nambah tato lagi nggak? Pengen? Gue sih pengen, masih tetap karena ini kan konsepnya Ketagihan sebenarnya ya kalau tato gitu ya? betul. Makanya gue kalau misalkan ada teman gue belum tatoan gitu, dia pengen tato. Kalau menurut gue jangan deh. Iya. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Kemarin sempat ada yang DM bang, kayak dia, Bang Andre tato dong di sini gratis, free aku kasih, kata dia gitu. Cuman aku belum berani. Tato apa nanti nih? Nggak tahu, gitu. Kayak tato Belum embel. berani katanya kalau udah berani datang ke sini, gitu. Takut ketagihan gitu, takut semuanya dicoret-coret gitu. Kalau aku ada pengennya sih. Ada. Pengen. Tato-tato kecil kali ya, gitu. Iya. Itu ya susah nyari huruf N-nya. N-nya susah dicari. Berarti kemungkinan bakal ada ya? Bakal nambah karena ini pasti akan sampai ke atas full. Oh, full. Bakal ada kayak berubah jadi ini nggak? Apa tuh? Oh enggak loh, enggak. Ya kayak di apa itu kan ada kan? Di luar negeri ada. Ya, Oh, ada. Full, Gue tahu, full gue sampai tahu. kepala gitu ya. Iya gue tahu, cuman Nggak enggak sampai enggak se-ekstrem sampai itu ya? se-ekstrem itulah. Gue Oke maksudnya masih dalam batas normal aja. Oke, tapi aneh nggak sih orang-orang yang buat tato tapi di bagian-bagian tertentu yang nggak bisa dilihat orang? Pertama mungkin gini sih, lebih banyak alasannya kalau di circle gua Iya. itu kebenturnya sama kerjaan sih. Oh. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kayak dia masih tetap kerja kantoran, terus yang nggak memperbolehkan karyawannya untuk tatoan, makanya dibikinnya di dalam. Iya, sih nggak mencolok ya. Oh, nggak berarti itu salah satu alasannya ya. Oke deh, kita balik ke dunia DJ. Udah berapa lama berkecimpung di dunia awu-awu gitu? Gua di dunia malam ya DJ itu gua sebenarnya mulai dari tahun 2013 lah. Gua sekolah DJ 2013 waktu zamannya gua masih kuliah dan itu di Jogja. Sekolah DJ. Iya sekolah DJ gua. Ngapain aja? Kalau misal kalau kita sekolah les komputer gitu ya tahu depan Iya, komputer. tahu. Les DJ Kan ngapain? tahu musik, kan musik. Les DJ ngapain aja di dalamnya? Untuk orang-orang awam nih kayak saya dan teman-teman yang lain. Iya basic sih, basic lebih kayak ke lu kalau misalkan di dunia DJ itu kan kayak ya lu mixing dari lagu 1 ke lagu 2. Gitu kan. Yang ngejahit lah dari lagu pertama ke lagu kedua. Jadi basic-basicnya itu lu cari tempo, cari tahu tempo, terus lu belajar beat gitu segala macamnya. Basic-basicnya seperti itu. Ada alatnya. Gitu. tapi. Ada alatnya dong, ada alat pakai alat. Kita mau sekolah itu kita beli alat sendiri. Enggak. Kan ada yang aplikasi itu kan? Kalau misalkan sekolah DJ itu udah pasti dia nyediain alatnya. Enggak, tapi maksudnya ya kan kita nggak 24 jam di sekolah itu Betul. kan. Kalau kita setelah keluar itu kita nggak punya alat nih mau nyoba lagi harus punya kan. Iya, kalau misalkan punya nggak punya sih sebenarnya balik lagi ke kita ya, kemampuan masing-masing lagi. Cuman kalau misalkan emang lo pengen cepat, ya berarti lo juga harus punya. Gitu. Terus satu lagi, setiap DJ itu punya alat nggak sih? Punya alatnya sendiri nggak? Setiap DJ ya, kalau kita bicara general nggak semua. Enggak semua. Nggak punya. semua. Berarti kalau misalnya diundang di salah satu tempat, tempatnya yang harus nyediain dia nggak akan bawa. Bisa juga dari kebanyakan karena kalau misalkan untuk sekarang ya, untuk sekarang itu jadi alat-alat DJ kan banyak yang udah murah juga banyak sih sekarang. iya. Makanya sekarang kayak coffee shop segala macam juga mereka sekarang udah pada nyediain. Udah nyediain DJ. Oh yang itu waiters ya? Yang... Bukan. Dong, beda. Enggak masa waiters. Untuk apa sih nggak bisa beli DJ? Gitu kan? Masa waiters, enggak enggak. gitu. Enggak. Enggak. Wastafel itu, bukan di alat DJ itu. Oh berarti nggak semua punya ya? Enggak semua punya. Berarti kalau yang nggak punya itu disediain dari tempatnya. Iya. Settingannya beda nggak sih? Enggak. Atau sama? Karena emang basicnya ketika lo belajar DJ ya itu udah semua alat pasti diajarin. Ini ada bener ya, ini pengalaman aku pribadi di kampung aku di Medan sana.
dia menyebut dirinya DJ hanya bermodalkan flash disk. Oke. Ada nggak? Ada. Iya kan, dia cuma bermodalkan flash disk, ngumpulin lagu, colok cek, nggak tahu deh ngapain deh gitu. Ada. DJ gitu pokoknya. Nah, kalau aku waktu itu ada di salah satu klub malam lah di Jakarta sana. Dia bukan flash disk, Spotify. Yang premium ya, bermodalkan premium. Iya, Spotify. Bermodalkan Jadi kayak premium. kacau sih Oke. ini. Nah dari cerita ini deh, ya yang tadi yang memodalkan flash disk doang, modal Spotify itu bisa disebut DJ nggak? Atau untuk sebutan DJ itu memang harus ada, kamu tuh harus sampai sini dulu, ada tahap sini dulu gitu. Nah, ini gue sedikit ngelurusin ya. Iya, Oke. Maksudnya ini yang banyak yang jadi apa ya, bisa gue bilang sebagai orang-orang tuh banyak salah tangkap gitu. Kita harus bisa ngebedain yang namanya mana DJ, mana produce. Itu dua hal yang berbeda. Kita sebagai DJ, ya kita sebagai DJ itu enggak wajib untuk produce lagu. Sebenarnya kita bisa dibilang DJ seperti itu. Ini versi gua ya, sorry sebelumnya. Versi gua seperti itu. Karena kalau misalkan emang lo produce ya produce aja gitu. Kalau misalkan DJ zaman sekarang kenapa yang tadi lo bilang gitu kan cuman bermodalkan flash disk segala macam bla bla bla. Karena untuk zaman sekarang ini kan udah lebih ke digital ya. Iya. Lebih digital. Udah nggak lagi kayak zaman dulu kita harus lewat pakai CD gitu segala macam yang ribet lah, kita harus ngeburn dulu segala macam bla bla bla. Kalau zaman sekarang kan udah lebih simple gitu loh, dan maksudnya untuk aplikasinya itu sekarang kan banyak kan. Banyak, dan makanya sekarang lebih simple itu hampir semua DJ pasti pakai flash disk. Hampir semua gue bilang, meskipun emang mungkin nggak semua gitu kan. Ada yang lebih prepare-nya misalkan emang dia nyamannya pakai laptop, mungkin pakai laptop. Cuman kalau misalkan gue sendiri kalau misalkan emang untuk acara-acara yang nggak terlalu gede gitu, maksud gue sih lebih aja pakai flash disk karena nggak ribet. Tapi itu lagunya lagu sendiri. Mixing sendiri. Iya, betul. Kita udah preparein lagu di situ. Cuman nanti tetap kita yang mixing di situ, pakai alatnya. Kalau yang di tempat saya itu nggak di mixing lagi. Gitu. Oh, gitu. Bisa ditinggal sambil minum kopi di laptop aja hidupin. Oh, gitu. alah, kalau misalkan emang itu mah Kayak emang gitu. bukan DJ. Bukan itu. DJ Bukan ya. DJ. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting mereka happy. Iya, betul. Jadi selama dari 2013 berapa tahun berarti? 11 tahun kali ya? Berarti udah ngelewati lika-liku yang wow gitu. Ada nggak satu di event gitu, ada kejadian yang kayak nggak masuk akal gitu terjadi? Kalau misalnya sejauh ini sih normal-normal Sebagai aja DJ. sih ya. Cuman kalau Senormalnya DJ itu gimana? normal ya maksudnya kalau misalkan untuk paling ya kesel-keselnya kita sebagai DJ ya gitu. Maksudnya kalau misalkan emang kita diundang ke acara terus tiba-tiba si acaranya itu meleset. Dalam artian nggak sesuai dengan rundown-nya gitu. Itu paling hal-hal yang kayak gitu doang sih. Selebihnya nggak pernah. Nggak pernah. Ya terutama kalau misalkan kita main di acara-acara yang di luar klub ya. Itu lebih sering terjadi kayak gitu. Nah, Apa? aku mau nanya, pernah nggak dapat saweran? Dan saweran tertinggi deh. Pernah. Di range berapa? Pernah. Gua dapat saweran tertinggi ya. Tertinggi itu di angka berapa ya? 10. Enggak nyampe. Masih sekitar di angka 5 jutaan. Uang cash. Uang cash. Itu karena dia, tiba-tiba ngemuterin lagu kesukaan dia, tiba-tiba sawer atau gimana? Betul. Jadi lebih banyak kayak ke orang request gitu. Gue minta lagu ini dong, terus dia ngasih kertas gitu sama itu juga. Oh gitu, sama ya sebenarnya kayak penyanyi juga ya. Betul, Iya, sama juga. Terus kalau untuk DJ itu sebenarnya profesi yang menjanjikan nggak kayak PNS gitu? Kalau PNS kan udah pasti sampai kita meninggal bakal ada gitu. Aduh, gua Kalau DJ, sedikit ya kita lihat dari bingung juga dunia, sih. Iya, dunia- industri kreatif iya, lah. industrinya lah gitu. Kira-kira untuk Kan sekarang deh, kita jangan ngomongin ke depan, 5 tahun ke depan deh gitu. Jangan Soalnya sampai- sekarang di TikTok pun pada DJ banyak DJ, tuh ya kayak kan. Cesar, tau nggak abang yang Cesar Lab DJ? Cesar. Iya. Gila. Sampai dituduh narkoba, bajingan ini orang-orang. Coba tuh. Iya sih emang, cuman ya udahlah. Kira-kira menjanjikan nggak? Menjanjikan atau Ya 5 enggak? tahun ke depan lah. Gitu. 5 tahun ke depan ya. Gue sih bilang untuk sekarang menjanjikan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Poinnya lebih kayak ke sekarang kita lihat di sekitar dulu deh, gitu kan. Lihat di sekitar dalam artian dulu kan kalau misalkan yang namanya DJ itu kan cuma di klub. Ya enggak, dan dulu klub itu kan terbatas. Iya. Ya enggak, Semua beda bisa kayak masuk. sekarang. Iya. Lo lihat nggak sih?
Maksudnya di sekitaran lo deh, lo pergi kemana klub aja udah berjejer. Iya nggak hanya klub sih, kafe juga udah Kafe mulai. juga udah mulai kan Jawa sih, sekarang. Bajawa sekarang Iya, Udah Boy. tutup di sini. Ya, yang di Kemang ada. Ya, yang di Karawaci masih ada. Masih ada. Karawaci masih ada. Nah, kayak maksud gua kayak kafe-kafe segala macam kayak gitu, sekarang udah mulai pakai DJ nih. Gitu kan berarti orang-orang udah pada mulai melek sama musik-musik elektro kayak gitu. Maksud gua udah penikmatnya pun udah banyak sekarang, udah bukan cuman bisa dibilang dari orang-orang kalangan tertentu doang. Gitu kan maksud gua, makanya kenapa gua bilang si DJ ini sekarang bisa disebut sebagai profesi yang menjanjikan ya seperti itu. Peluangnya banyak. Apalagi kalau misalkan emang lo ngedalamin terus ditambah lo juga bisa produce lagu juga. Iya sih. Berarti ya mungkin untuk orang-orang itu DJ tuh orang yang gak punya potensi bisa jadi DJ atau emang gimana sih, maksudnya kayak main bola deh ini. Kayak pemain bola. Kita Harus tahu ada nih. basicnya, dasarnya Iya, dulu kan. ini kayaknya potensi nih untuk jadi main bola gitu. Oh gitu. Terus ada yang nggak bisa gitu. Kira-kira gitu nggak kalau DJ? Enggak juga sih. Karena semua DJ itu pasti belajar dari nol. Cuma tergantung nanti ketika kita semua udah punya basic gitu kan. Untuk masalah skill dan lain-lain itu kan kita improve sendiri. Oh. Nah, balik lagi itu ke pribadinya masing-masing. Cuman kalau misalkan semua ya sama, dari nol semua basicnya nggak ada. Bisa ya? Bisa. Asik. Ada batasan umur nggak untuk jadi DJ? Nggak ada sih. Penting ini ya kan, ada batasan umur nggak? Menurut gue sih nggak ada sih. Ya udah kita bikin Menurut berdua gua ya. duet kali ya. Menurut gue sih nggak ada. Ngelit Tapi karaoke ini gitu. ya, ini aku penasaran sih dari dulu. DJ itu kan mixing lagu-lagu yang udah ada. Betul. Itu pakai izin nggak ke orangnya yang punya lagu? Kayak misal lagu Didi Kempot, kita izin nggak sama merekanya gitu? Kalau misalkan sekarang sih ada beberapa case kayak gitu ya kemarin, soalnya kan beberapa musisi ada yang sempat komplain karena lagunya dirubah-rubah lah gitu, di cover segala macam. Dan ini pun mungkin bisa terjadi di dunia DJ juga. Cuman sejauh ini kita belum pernah ada dengar kasus yang sampai naik kayak gitu sih. Oh berarti ya untuk sampai sekarang ya kalau buat itu ya udah comot aja gitu. Betul. Jadi dalam artian yang penting gini, kalau misalkan pun emang kita remix, maksudnya ya emang kita di situnya emang harus bertuliskan ya remix. Jangan sampai kita ngaku-ngaku itu lagu kita. Gitu. Itu sih yang paling fatal Oh ya, berarti maksud gua. kuncinya remix. Iya betul gitu kan. Kalau misalkan banyak sekarang DJ misalkan nih ini remixan si A nih sebenarnya. Cuma nanti tiba-tiba diambil sama si B, diakuin sama dia. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Banyak dan itu terjadi di lingkungan gue juga. Oh ada. Gitu. Ada di lingkungan gue gitu. Kan DJ ini kan ada aliran. Nah, abang aliran apa? Wing Chun. Oh, Emang ada aliran? kungfu dong, ada dong. Ada. Sama kayak lagu ya? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke hard techno gue. Oke, wait, sebelum ke sana, apa aja alirannya emang di DJ? Banyak sih kalau misalkan aliran. Ya kita ngomong di Indonesia ya. Indonesia dulu deh. Sekarang itu kan ada. Koplo nggak deh mas. Koplo ada juga sih. Ada beneran. Koplo ada beneran. Saya pikir bercanda tadi. Beneran koplo ada. Koplo ada. Padahal gue nyeletuk aja pada. Koplo ada koplo. Tapi memang enak sih koplo itu. Terus Koplo ada, terus ada EDM, EDM. ada Big Room, ada techno. Sekarang yang di Indonesia yang lagi rame itu ya Indobounce. Indobounce itu yang dibawa sama anak-anak package kolektif. Wisnu Santika. Yes. Iya. Oh itu yang lagi naik ya sekarang. naik Ya? tuh. Betul, yang ya maksudnya di Indonesia sekarang emang mungkin bisa gue bilang kiblatnya lagi ke sana. Karena emang sekarang lagi booming banget kan, maksudnya package kolektif dengan Indobounce-nya itu. Iya benar. Berarti kalau koplo Mr. Jono Joni gitu kali ya? Ya, NDXAK, Iya, Jono Joni, ya betul. Itu gitu ya? Iya, kayak Itu, gitu. oh itu yang koplo. Iya, koplo. Oh benar, berarti abang yang? Kalau misalkan gue sebenarnya sekarang juga, gue sih main semua genre ya, Tapi semua genre. yang Yang lebih ngelekat lah kalau Iya. manggung. Yang lebih ngelekat, kalau misalkan gue lagi manggung sih, gue lebih main Indobounce sama Big Room sih gue. Tapi kita balik lagi ke yang tadi. Ada nggak kira-kira lagu nih yang udah kita remix terus penyanyinya kayak nggak terima gitu? Anjing, lagu gua di remix. Nggak ada. Aman ya? Malah senang-senang aja sih nggak sih Iya. kayaknya. Maksudnya kalau misalkan selama dia juga ibaratnya sih kalau misalkan dia nggak ngambil hak cipta gua gitu kan kayak Iya. lo nggak ngakuin itu punya lagu lo nggak masalah. Iya. Soalnya kemarin Remlode yang lagu Komang itu kan. Oh di remix. Dia buat story jangan coba ada yang koploin atau yang remix gitu. Dia buat kayak gitu. Berarti Betul. sampai sekarang sejauh ini Nggak ada. aman ya? Aman banget. Berarti Bang ya sedikit banyaknya di klub ya? Kalau mau. Untuk masuk klub itu ada syaratnya nggak sih? Untuk kita Ya, Ya untuk sebagai manggung gitu. pemanggung gitu DJ. Atau pemula lah. ada sih.
Kayak mungkin ada DJ pemula pengen masuk ke klub gitu gimana? Minimal tinggi 170. Oh enggak sih, Mau kucur juga bisa. Mau kucur bisa. Iya, Mau kucur bisa. sebenarnya kalau misalkan untuk kayak gitu lebih kayak ke kalau misalkan lu berawal dari sekolah DJ itu lebih gampang sih sebenarnya. Karena pertama gini, lo udah pasti punya sertifikat lulusan sekolah DJ dan dalam artian pihak lo pun berarti bener nih, lo punya ilmunya gitu lo buat nge-DJ. Tapi kalau misalkan lo bukan berasal dari sekolah DJ, saran gua sih lo mending ikut kolektif. Apa tuh kalau? Bikin kolektif kayak bikin IO lah, bikin IO. Jadi nanti IO tersebut yang bikin pengajuan ke klub nanti lo bisa ikut main di situ. Ayo benar-benar. Nah dari jadi talent IO itu dia ya. Betul, kayak gitu. Ya kayak vakansi kayak ada vakansi entertainment atau apa bikin Nah, gitu. iya betul seperti itulah jatuhnya. Berarti nggak bisa masuk sembarangan ya. Yang Iya, paling enak nggak tuh bisa. kalau udah punya background pendidikan DJ tuh ya. Paling enak. Berapa tahun Betul. sih pendidikan? Pendidikan nggak lama sih, cuma 1 bulan doang. Biasa apa? Jadi gini, sekolah DJ itu paling misalkan lu sekolah basic itu paling lu cuma ketemunya di antara maksimal itu di 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan, 1 minggunya 2 kali, berarti cuma 1 bulan kan. Iya, iya. Apa syarat yang menentukan kamu lulus nih gitu? Ya lu udah bisa mixing lagu dengan benar. Oh. Syaratnya itu. Kalau belum bisa masih terus. Ya terus aja sampai lu bener. Cuman gue jamin sih untuk sekolah-sekolah DJ yang ada sekarang, mereka pasti ngejamin semua murid-muridnya bisa. Jakarta ada nggak sih? Banyak. Gue juga pernah kemarin terakhir gue ngambil kelas produce juga sih di Jakarta. Oh berarti emang juga sebagai coach juga ya? Ngajar juga? Tapi DJ itu pasti ada taste-nya kan Bang berarti. Kayak nggak hanya aliran. Iya betul. Taste-nya itu kayak wah gue suka nih di sini atau gue merasa wah ini ada yang kurang nih gitu. Itu nggak sih? Ada nggak insting-insting kayak gitu tuh? Atau memang saat diajarkan waktu di sekolah DJ itu wah lu harus bisa kayak gitu? Enggak sih, kalau misalkan untuk diajarkan ke arah sana sih enggak sebenarnya Bang. Balik lagi kalau misalkan tes itu kan dari kitanya ya, sebagai pelaku di dunia musiknya kayak gimana. Karena gua pun gini, gua main lagu segala macam bla bla bla. Gua kadang ada yang gua suka, ada yang enggak. Menurut gua tuh kayak kurang nih gitu loh gitu. Ya ada aja, pasti setiap DJ juga pasti punya kayak gitu kok. Pasti ada. Tapi pernah ngebom gitu nggak nge-DJ kayak Ngebom. kayak apa ya? Kayak, Sepi gitu iya, kali. kayak kurang gitu atau ada nggak sih? Pernah sih, pernah. Karena Ya, udah terlalu musiknya itu aja, jadi orang pada biasa aja gitu. betul. Jadi mungkin lebih tepatnya gini kali ya, kayak bosen Oh, bosan. gitu ya. Tapi ya lu sebagai pelaku dunia entertain nggak mungkin lah lu terusan ramai. Iya. Iya sih. Ya enggak? Harus upgrade terus Betul. ya lagunya. Harus upgrade terus betul ya. Maksudnya yang sekarang sekelas musisi nasional aja mungkin dia juga dapat momennya ketika dia lagi manggung terus sepi gitu. Karena mungkin ya gitu. Nggak update itulah. Makanya Itu kalau untuk nge-remix berapa lama? Yang bener-bener udah jadi full nih. Udah bisa langsung dimainin berapa lama? kita bicaranya ngeremix di klub atau kita emang bener-bener lagi ngeremix rumah. lagu? Oh di rumah. Oke, ngeremix. Di rumah kalau misalkan kita mau bikin kayak gitu, kalau misalkan lo bener-bener bisa fokus sehari juga bisa jadi sih. Sehari. Durasi berapa lama? Lama itu pasti lama. Satu hari itu emang bener-bener perputaran waktunya dalam artian lo berjam-jam nih terus istirahat Ngulik makan berarti. terus jalan lagi. Terus kalau jadinya itu jadi lagu remixnya berapa menit? Durasinya itu paling Setengah jam, sejam? enggak nyampe. Satu lagu itu kan maksimal cuman kalau zaman sekarang ya 4-5 menit. 3 menit malah. 3 menit. 3 menit dan bahkan sekarang lebih dipersingkat kayak cuma ada 2 menit sampai 2,5 menit doang. Karena kita gini loh, kita tuh kalau misalkan bikin lagu beda ya, antara bikin lagu sama kita bikin mixtape-an itu beda. Beda. Kalau misalkan kita bikin lagu, misalkan nih lagu A, mau kita remix nih gitu kan. Itu kan kita butuh waktu kan. Butuh waktu dalam artian gua harus mikir dulu nih lagu ini mau dibawa ke arah mana. Gitu loh, kita harus bikin beatnya dulu, kita harus cari apa-apanya dulu segala macam kayak gitu. Nah itu biasanya makan waktu lumayan seharian. Tapi kalau misalkan kita cuma bikin mixtape dengan lagu yang udah ada, itu nggak akan lama. Misalkan lo mau bikin setengah jam, ya udah bikin setengah jam. Bahkan di klub juga bisa ya? Bisa. Nah, kayak tadi abang bilang ada yang request lagu. Nah, saat itu juga bisa di-mix? Bisa. Atau memang kadang udah ada nih musiknya gitu. Ya udah aku setel aja atau memang tiba-tiba yaudah aku mix dikit deh biar lebih enak lagi, biar enjoy lagi atau gimana biasanya? Enggak sih, lebih kayak gini ya. Kalau misalkan ada orang request itu biasanya emang lagu-lagu pertama pasti lagu itu udah komersil. Oh.
Oke. Ya enggak, udah sering dia dengar yang otomatis kita sebagai DJ juga udah prepare lagu dong. Semuanya kita udah ada. Cuman kan biasanya kalau misalkan kita main itu kan sesuai setlist yang kita bikin. Tapi kadang ada aja yang request ya udah enggak apa-apa kita kasih. Tapi setlist tetap jalanin. Iya. Berjalan sampai habis. Oke. Berarti kan ya berarti sedikit banyaknya Bang main di klub lah sering ya. Ada nggak sih pengunjung-pengunjung rese yang sampai hampir membahayakan Abang? Oh, pernah gua. Pernah. Itu. Apa nih? Dilemparin botol. Enggak. Atau dilempari Enggak sampai dilempar botol sih, lebih kayak ke emang kondisinya orang itu udah mabok parah. Mabok parah, dan ini posisinya pas gua lagi main, dia datang ke booth DJ, ke booth DJ di pencet-pencet. Oh. Si alat DJ ini pencet-pencet sama dia sampai bener-bener emang mati. Sampai mati. Sampai mati. Jadi itu nanggepinnya gimana? Orang mabok kali ya? Iya langsung dari pihak outletnya yang ngurusin langsung gitu kan, ditarik karena dia emang kondisinya lagi mabuk parah gitu kan. Iya sih. Jadi kalau dimarah juga dia nggak peduli kan, makin kepancing emosinya. Berarti itu yang paling parah banget. Paling parah, dan itu tamunya tamu luar lagi. Oh. Tapi ada kejadian horor nggak, Bang? Nggak ada sih, kalau misalkan kayak apa kejadian horor gitu, kalau misalkan kejadian panas mungkin banyak. Itu pasti. Terus kan. Udah panas ya, udah panas Iya, ya. kalau Satu kejadian yang sangat panas sekali bisa di-share di sini. Banyak lah. Iya banyak. Banyak. Ya maksudnya makanya kenapa gue bilang dunia DJ itu di mata orang ya, maksud mata orang yang ngerti, sampai gue pernah dapat omongan kayak gini. Gue pernah dekat sama cewek nih, terus ada cewek itu bilang katanya, gue nggak boleh dekat sama lo. Gue tanya dong gitu kan, lo kenapa? Soalnya teman-teman gue bilang kalau misalkan dekat sama lo, dia pasti bakal sakit hati. Karena dengan profesi gue yang kayak gini DJ itu ceweknya banyak bro katanya. Iya sih. Gitu maksudnya, tapi gue kan maksud gue lo jangan pukul rata dong, nggak fair buat gue, nggak fair gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan tapi kan iya kan. oh iya. ya maksudnya gitu aja sih Bang. Iya, yang lagi mau deketin ngomong Papski dia banyak tau. Kasih lah. Mungkin cewek sih yang ngedeketin ya. Iya, cewek. Tapi Mabok. ada nggak cowok yang deketin? Oh iya, Cowok. iya, pas mabok-mabok gitu. Gue jujur ya, ada Berapa kali? banyak. Kalau saya jadi DJ aja. Oh, jadi DJ. Saya tertarik kalau jadi DJ. Saya bakal nge-remix lagu. Duo aja kita, duo. Apa? Gue yang lead karaoke-nya. Nggak usah deh. Duo. Pakai baju kentang panas, terlalu panas di DJ. Ada nggak cowok-cowok yang ganggu gitu? Ada sih, ada aja. Banyak ya? Yang minta nomor handphone, yang minta Instagram. Asik. Kalau saya udah sampai ke DM. Di DM banyak gitu. Bahkan ada yang sampai langsung to the point ngajakin pulang bareng. Asik. Pulang rampok langsung bareng-bareng. Mengerikan gue anjing. Oke deh, kita tahu ya DJ itu kan nggak cuma cowok. Betul, cewek. Iya. betul. Apakah DJ cewek itu harus punya teti besar? Itu yang menurut saya. Ya kan? Pasti iya, menjual iya. kan? Betul, betul, harus betul. punya teti besar dan kelihatan garis tengahnya itu. gitu. Aduh, Ayo. gue bilang bingung nanti. Gue takut salah nih. Iya, Udah, nggak gua apa-apa, kalau sepengetahuan nggak- aja. Mungkin kayak gini. sebagai entertain lah ya. Oh, Iya. sebagai entertain ya. Iya. Sebagai entertain. Mungkin kalau misalkan gue bilang bukan dari Teti. teti sih. Jadi, Cuman emang looks. dari looks. Looks. Dari looks. Muka ya? Muka. Ada nggak DJ jelek? Lu kalau misalkan enggak, sorry. Lu kalau misalkan punya teti, misalkan pun emang lu tetinya misalkan gede, tapi looks lu nggak ngedukung gimana? Oh iya sih. Iya sih. Iya dong, Iya. sama aja bohong. Tiba-tiba ompong Oh, iya, kan ya gitu kan. Gitu. Tiba-tiba offset gitu kan kita nggak tahu juga gitu. Iya sih, maksudnya. benar. Iya Berarti nggak? nggak harus. Tapi harus seksi nggak sih pakaiannya? Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau misalkan dibilang seksi itu kan, nih ya, kalau misalkan seksi itu, definisi gue seksi itu kan bukan dari pakaian Iya sih. sebenarnya. Tapi kalau aku pakaian sih. Kalau dari looks sih. Iya pakaian. Kalau dari looks-nya seksi pasti Iya, seksi. betul. Meskipun dia mau pakai, misalkan mau pakai pakaian ngetat segala macam yang tertutup, kalau misalkan emang dari looks-nya udah seksi, dia Iya, pasti mau gimana juga seksi, seksi. ya. Berarti nggak pengaruh ya teti gede atau enggak? Tetap bisa jadi DJ ya. Ya, Yang penting bisa Ya, yang dibilang. penting looks ya. Nah, yang bisa penting dibilang jangan ngaruh jelek nggak ya. ngaruh ya. Jahat nih guys. Yang bagus itu looks-nya bagus, tetinya gede. Seperti. Gak bagus. Enggak. Nggak referensi lah referensi. referensi. Yang udah terkenal ya, udah terkenal aja. Yang udah terkenal ya.
Kita butterfly, butterfly. ya, ada Gitu. butterfly. Iya. Yang cantik banyak sih Indonesia, maksudnya kayak ada Yasmin, ada Joanna. Dinar Candy. Oh iya, Dinar Dinar Candy. Dinar Candy. Ya balik lagi sih Bang, karena setiap orang kan punya fetish Iya, masing-masing. masing-masing. Oh, udah ngobrolin ke petis ya Ini sekarang. ya. Soalnya udah teti kan. Iya, lu yang dulu sih. Ya kan kita kan penasaran. Iya, Satu cewek-cewek banyak gitu. Pernah nggak diundang ke tempat yang seharusnya bukan ada DJ-nya? Ini tempatnya tapi harusnya nggak ada DJ-nya tapi diundang. Iya. Hah? Nggak pernah, gue sejauh ini masih dalam yang normal-normal aja. Masih sesuai jangkauan ya. Betul. Dulu awal pertama kali ngerintis berapa bayaran pertama kali Ya, dapat pernah bayaran kayak- dari DJ. Aku dulu pertama kali kasih beras. Dulu pertama kali ya 2013 itu masih 2,5-300 ribu. Berapa jam? Durasi 1,5 jam, 90 menit. Awal-awal yang ngerintis. Kalau sekarang berapa? Kita ngitungin rezeki orang ya guys di sini. Udah ada lah. Ya, Udah ada ya. lah, Jadi alhamdulillah. kalau mau hubungin bisa kemana? Bisa kemana, Bang? Bisa lewat Instagram gue juga boleh, atau lewat manajer gue juga boleh sih, bisa langsung. Iya dari. Atau mungkin katanya vakansi gimana? Iya, Vakansi ntar nanti. ada. Oh, Iya. mau di sini. Oke. Simple. Simpel. Bisa hubungi kita juga. Iya, Bisa hubungin abang ini juga Tapi bisa. abang kenapa tertarik jadi DJ? Kenapa nggak mau kayak emang dari kecil dari SD itu udah emang suka dengerin DJ? Aku harus jadi DJ nih gitu. Atau karena lingkungan? Lebih ke musik sih bang. Emang Emang hidup gue, maksud gue, hobi gue di musik. Dari gue kecil emang gue ngulik musik gitu kan, dari gue mulai gitar, terus drum, piano segala macam gue main. Bisa. Damn. Keren. Damn. Musik. Sekarang lagi suka dengerin apa? Dari Indo deh, Indo. Indo ya. Yang sekarang tuh lagi suka lagi. Aduh, sering Indo gue dengerin. bingung deh. Indo siapa yang gue dengerin ya? Gue lebih sering denger lagu luar sih. Oh. Nick siapa? Deep, terus Rex Orange. Ya gitu-gitulah. Terus Cigarette After Sex. Iya deh. Musik-musik kayak gitu lah. Kalau Gua lebih saya musik-musik masih sama Wali gitu. bang, jadi saya nggak tahu yang tadi. Saya masih Wali, stuck Oh, di gitu. Wali, stuck di Wali sama ini. Tapi gue juga suka ke Wali. Wali ya. Wali. Lagunya enak. Ibu-ibu, bapak. Tapi pernah di remix nggak lagu Wali? Pernah. Maksudnya emang gue kalau misalkan untuk main di daerah tertentu gitu ya, yang emang dia tuh banyak minta request lagu-lagu Indo gitu yang main, gue pasti ada selipin lagu Wali. Lagu Wali ya, enak ya. Enak banget Wali. Nah. Bikin saweran banyak juga sih lagu Wali itu. Oh gitu. Iya Wali itu. Oh, Wali langsung banyak sawer. Saweran Wali. Widih. Gue pernah bawain lagu Wali. Lagu yang itu. Opik, Bang, nanti sekalian. Tapi ya, Gue disamperin sama MUI langsung nanti kan. nggak boleh. nggak boleh. Aduh. Kira-kira ada gitu. nggak lagu yang nggak pantas untuk di remix? Ada. Kayaknya ini nggak usah deh gitu. Temen gue pernah remix takbiran anjir. Astaga. Gue maksud gue tuh. Tapi ada Bang orang nyetel itu di YouTube untuk takbiran, ada kan? Ada kan? Ini Ada kan? Iya. Demi Allah. Tahun lalu waktu Lebaran. haji makan di warteg, wartegnya nyetel takbiran remix. Itu kalau di tempat abang ya. Iya. Sebenarnya boleh Itu nggak sih itu? dihujat nggak sih maksudnya? Gue juga Iya. nggak tahu sih. Iya. Cuma Cuma gua kadang Jangan ada lah, aja kan ada yang ya. gitu. Gue Iya. segila-gilaganya gue misalkan untuk soal masalah kayak Agama gitu, ya, gua salah ya. ya meninggal ya. Udah paling bener ya. Udah lagu Nikardila aja bisa kali. Iya. ya. Wali gitu Wali. kan. Gila. Kangen band kali Oh ya. belum nih, gue pengen sih, maksudnya gue pengen Kangen Band, gue kan jarang denger gitu kan. Maksudnya remixannya Kangen Band jarang denger, gue pengen bikin juga nanti lah. Yang paling sering lagu apa? Hijau daun boleh tuh, Bang. Hijau daun. Gue kalau misalkan sekarang ya lagu-lagu Mahal ini, Oh, mahal ini. Oh iya, enak tuh kayak Mahal ini, gitu. Juicy Lucy kali ya. Iya. Ya, Juicy Lucy gitu. Atau Bernadia gitu. Nah, ya. benar dia. Dari 2013 sampai sekarang ada perubahan nggak? Maksudnya kayak perubahan selera musik DJ-nya itu dari orang-orang? Ada Ada. banget. Maksudnya Kalau karena dulu awal-awal tuh lagu-lagu apa? dulu awal-awal Itu, nge-DJ. DJ ini kondangan. Bara-bere. Iya, karena dulu dulu awal mula gua main di Jakarta itu kan di selatan kan. Itu lebih ke gua ngedalamin si Progress sama breakbeat. Oh, breakbeat. Ya, breakbeat juga lumayan lah sampai sekarang ya. Selatan gitu kan, emang dulu kan habitnya kalau misalkan udah Jaksel apalagi Kemang gitu kan. Benar-benar. Breakbeat. Kalau sekarang Makin kesini makin belajar, terus gue juga main di banyak tempat gitu kan. Akhirnya ya ternyata gue tertariknya sama musik ini loh. Yang tadi gue bilang, gue lebih suka hard techno. Gue lagi ngedalamin juga sekarang nih hard technonya. oh yang techno. Ya. Undangan paling jauh kemana nge-DJ? Undangan paling jauh ya, paling jauh gue sih masih sekitar Pulau Jawa, sih, masih Jawa.
gue pernah dapat satu undangan, itu acara kayak anak SMP gitu, cuman Nggak diambil. enggak gue ambil. Oh. Gue ngambilnya kalau misalkan emang udah yang SMA udah lah ya. Iya, gue kuliah. Oh, kuliah. Kuliah baru gue ambil. Nggak tahu kenapa, karena gue nggak mau aja gitu, maksudnya kayak Ya udahlah, belum waktunya aja, bentar aja waktunya bisa gitu betul. kan. Terus ditambah kan gue kalau misalkan sebelum perform gitu pasti gue mabuk. Iya. Nah, makanya gue nggak mau ngasih kayak ngeliatin kalau misalkan gue lagi mabuk. Beneran anak dotring juga ya. Betul, kayak gitu. Terus ini kita lebih dalam lagi nih, sebelum kita closing kita dalam banget. Orang tua gimana? Waktu pertama kali terus untuk jadi DJ. Pasti ya kayak orang-orang tua awam kayak DJ pasti negatif kan. Betul banget. Mabuk-mabukan, perempuan gitu. Padahal aslinya emang betul. Emang betul, iya, emang betul kayak gitu. Orang tua gimana pertama kali? Orang tua sih jujur ya, waktu di awal gue mulai nge-DJ itu nggak suka sih sebenarnya. Apalagi gue kan tato gitu segala macem. Ya paling orang tua gini, apa sih yang lo cari? Lo mau jadi apa gitu loh? Lo badan tatoan terus nge-DJ. DJ itu profesi apa? Gitu, orang tua ya kan, tapi gue juga malumin gitu kan. Kita juga ngasih pengertiannya pelan-pelan lah. Cuman kayak untuk sekarang lebih besar lagi nih era digitalnya gitu kan, udah YouTube udah di mana-mana segala macam. Dia juga kalau misalkan ini nonton segala macam video gue lagi gue perform segala macam, oh ya udah support gitu. Yang penting orang tua gue sih jaga diri aja. Kontrol, maksudnya dalam batas wajar aja sih. Kalau misalkan lo mau bandel ya udah, tapi dalam batas wajar dan bertanggung jawab. Iya benar. Tapi ada target nggak bang? Target gue harus bisa jadi, contoh nih kayak sekarang lagi rame tuh DWP, gue harus bisa manggung di DWP atau manggung di acara kemarin yang Halloween apa namanya? Gue lupa lagi. SOD. Iya SOD gitu. Ada nggak target kayak gitu? Ada banget lah. Gue bilang semua DJ pasti tujuannya ke arah sana kok. Tomorrowland malah. Gue kalau misalkan pengen. Tomorrowland, anjay, keren sih itu. Iya, maksudnya kita gue bilang kalau misalkan cita-cita kita nggak usah nanggung. Iya sih benar. Iya sih. Iya, orang ngebayar juga ya kan. Iya, betul. Kan dibayarin kesananya. Iya, benar. Berarti untuk sekarang masih fokus untuk DJ dulu ya? Betul. Bakal ada kepikiran untuk kerjaan lain nggak? Belum ada sih. Cuman gue kalau misalkan untuk bikin, gue sih punya kolektif sama teman-teman lain. Gue pengen bikin kayak festival sendiri yang besar juga. Terutama di daerah gue ya, di Tangerang gitu. Karena Tangerang kan belum pernah ada festival DJ yang gede gitu kan sekali. Gitu. Gue pengen bikin gebrakan itu sih sebenarnya. Oke. Terakhir, tanggapan untuk Sonhorek. Tahu dong. Iya kan. Kita sebenarnya tanggapan untuk Sonhorek. Nah, dengan DJ Akhir-akhir Almo ini lagi rame kan? Iya. Akhirnya tuh lagi rame. Dobby Almos gitu. Sampai hancurin pinggir jalan karena nggak bisa lewat mobilnya gitu. Apa? Menurut gue ya ngeganggu sih. Ngeganggu ya? Kenapa? Ya lu maksudnya orang kan di situ bukan cuman lo doang yang punya kepentingan gitu kan. Ada orang lain yang pengen istirahat segala macam bla bla bla. Terus lo kayak gitu. Ya kemarin ini sempat viral juga kan, ditegur gara-gara ada ibu-ibu komplain yang nenek-nenek yang lagi sakit itu. Lagi sakit. Nah, maksud gua kayak gitu contohnya. Jadi coba kalau misalkan Tapi disawer bang katanya. Gua paham, tapi misalkan gini deh, kita lihat sisi negatifnya ya. Misalkan itu kan bukan pada tempatnya, betul nggak? Iya. Bukan pada tempatnya. Iya benar. Kalau misalkan seorang itu misalkan lagi sakit bener-bener parah lah, misalkan amit-amit terus gara-gara terus tiba-tiba meninggal. Gara-gara kaget gitu. Siapa yang dirugikan? Iya, maka. Ya mungkin kalau untuk itu di lapangan terbuka kali ya. Ya bisa. Iya masih Ya, mending lo kayak bikin pesta, bikin apa kayak Betul. gitu kali ya. Ya, di situ aja semua beradu ya. Oke, menurut abang harus dilestarikan nggak itu? Enggak sih. Udah ya? Enggak usah, cukup. Udah, cukup ya. Itu budaya udah deh ya teman-teman ini. Aneh-aneh. Untuk apa? Untuk kebersamaan kita semua lah gitu, untuk keselamatan kita semua, juga tergantung untuk keselamatan kalian. Terus satu lagi, buat teman-teman nih untuk semua vakancer yang ada di rumah, kalau ingin ngelihat Bang Papski ada di mana? Nanti gue akan update schedule sih. Per weekly-nya gue main di mana aja segala macam. Bisa lihat di Instagramnya gue pribadi. Iya. Atau mungkin bisa dilihat di Instagramnya kolektifan gue. Nanti akan di-share di situ. Oke, apa Instagramnya? Punya gue @djpapski, pakai i ya, jangan pakai y. Terus kalau misalkan untuk kolektif gue itu ada di Nox Kolektif. Iya, nah jadi buat teman-teman yang pengen lihat Bang Papski boleh cek aja langsung di situ. Nanti jadwalnya bakal share di situ ya. Ya, betul. Bakal share di situ. Oke deh, untuk terakhir ada nggak yang mau dipromoin? Paling ini sih ya. Yang mendekati itu gue ada event sih. Tanggal 15 di Vote Bar. Oh di vote. Ya, tanggal 15 di Vote Bar.
Ya nanti untuk yang paling mendekati dulu ya, paling mendekati dulu. Nanti sisanya akan menyusul. Oke. Sebelum kita tutup bisa beatbox nggak bang? Biasanya DJ bisa beatbox kan? Enggak Kalau main semua. Ya kan kalau banyak gitu yang kalau aku datang gitu ada yang bisa sambil beatbox gitu. Nggak bisa ya? Gua termasuk yang nggak bisa. Tapi ada yang bisa kan? Ada bisa, ada. Ada yang bisa, berarti nggak bisa. Tapi lebih banyak MC sih yang bisa. Oh MC. Oh MC yang itu DJ ada MC. Ada dong. Oh iya yang ngomong-ngomong itu ya. Kan ini yang Iya benar. ngelit. Iya benar. Oh berarti aku fokus main nggak ngelit. Betul. Ada. Asik. Udah deh kalau gitu terima kasih banyak tuh Bang Papski. Oke, thank you. Semoga DJ-nya Bang. makin Amin, berkembang. amin. Ya. Tujuannya tadi pengen main di apa? Tomorrowland. Iya, kesampaian. Amin. Ya. Kesampaian. Kalau nggak tahun ini tahun depan. Tahun depannya lagi ya. Depannya lagi. Iya, yang penting Jakarta tidak tenggelam, guys. Ini sudah dak-dakan. Terima kasih sekali lagi Bang Papski udah datang di Ordal. Kita pamit undur diri teman-teman. Ada aku Andres Skuter. Dan akuan. Dan gua DJ Papski. Terima kasih kita pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Ordal. Obrolan dalam. Bye.